Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah segala kesibukan kami, di segala yang kami kerjakan, Tuhan menghadirkan hari ini itu kami merayakan Natal. Kami memperingati hari kelahiran Kristus di tengah-tengah kami. Dan biarlah Natal ini menjadi Natal di mana ada sesuatu harapan yang baru yang kami peroleh di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau di tengah-tengah kami berbicara dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah Natal kali ini menjadi Natal yang penuh dengan sukacita, amin. Penuh dengan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita. Nah tentu Natal itu sering dihubungkan dengan sukacita. Nah tidak jarang bahwa setiap kita akan melihat bahwa Natal itu penuh dengan sukacita. Atau bahkan ada terang yang luar biasa, ada bicara tentang kedamaian, damai sejahtera. Yang secara cepat itu kita dapat temukan di dalam Injil yang ada yang kita baca. Yaitu kalau kita lihat di dalam Injil Markus atau Injil Matius dan Injil Lukas. Kita menemukan cerita tentang sukacita, Natal itu bicara tentang terangnya yang ajaib, damai sejahtera memenuhi setiap bumi. Dan kalau kita memilih Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23 sebagai dasar perenungan kita pada hari ini, tentu Natal ini bicara tentang new hope. Nah ini alasannya bukan hanya sekedar kita memilih teks ini, tetapi teks ini juga tampaknya tidak biasa bagi setiap kita. Tapi pada hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk melihat sesuatu yang berbeda tentang Natal ini. Nah di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23 itu lahir dari satu konteks penderitaan. Penderitaan yang mendalam dari satu bangsa. Nah kemudian ada seorang nabi yang muncul yaitu Nabi Yeremia. Dia menuliskan di tengah-tengah kehancuran Yerusalem. Nah saat bangsa Israel itu kehilangan segalanya. Bangsa Israel itu kehilangan tanah yang mereka bangga-banggakan. Bait suci yang mereka bangga-banggakan. Dan bahkan mereka tidak melihat lagi ada sesuatu yang baik yang terjadi. Tapi bahkan harapan mereka sebagai umat pilihan Allah itu menjadi pupus. Nah namun di tengah-tengah situasi tersebut, Yeremia menyatakan suatu kebenaran yang membawa harapan yang baru. Dan hari ini kita akan membaca sama-sama Ratapan pasal 3 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Rahmatnya selalu baru tiap pagi dan kesetiaannya besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini menjadi relevan bagi kehidupan kita hari ini. Hari ini kita menemukan, mungkin saja kita mengalami yang namanya keterputusasaan di dalam hidup ini. Tetapi pada saat yang sama, pesan itu datang bagi setiap kita. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaannya itu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Natal itu terjadi di tengah-tengah kegelapan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kelahiran Yesus terjadi di mana ada masa penjajahan dari bangsa Romawi. Saat bangsa Israel menanti-nantikan Mesias di tengah-tengah penderitaan dan pengharapan. Itu seolah-olah sudah redup. Tapi saat yang sama kelahiran Kristus itu menjadi satu penanda. Nah sama seperti Nabi Yeremia melihat harapan di tengah-tengah kehancuran itu. Nah tentu Natal itu bicara tentang bagaimana kita mengingat diri kita bahwa terang Tuhan datang di tengah-tengah kegelapan. Terang Tuhan datang di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal itu terjadi pada saat kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Oleh karenanya kalau kita mengatakan Natal adalah suatu janji dari penggenapan. Suatu janji penggenapan. Demikian juga dengan Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa tentang janji kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Sama seperti kelahiran Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Nah harapan itu diberikan di dalam ratapan.
diberikan di dalam satu ratapan dan mengarahkan kita kepada Yesus sebagai puncak dari kasih setia. Puncak dari kesetiaan Allah yang besar itu. Di tengah-tengah kita mengharapkan sesuatu janji daripada Tuhan. Tapi di saat yang sama pengharapan itu mendatangi kita. Itulah puncak daripada segala sesuatu di tengah-tengah kita. Dan kasih setia Tuhan itu bagi kita untuk selama-lamanya. Nah, Natal juga menjawab keputusasaan dunia ini. Di tengah-tengah kita merayakan Natal, kita merayakan satu hal yang luar biasa. Tetapi Natal juga menjawab keputusasaan dunia. Nah, banyak orang menjalani hidup dengan masa yang sakit. Hari-hari ini kita mengalami kehilangan mungkin dalam hidup kita. Atau ketidakpastian. Pada saat saya beberapa tahun yang lalu, Desember, saya ingat sekali orang tua saya dipanggil Tuhan. Natal itu bagi saya suatu kehilangan. Natal seolah-olah bukan hanya suatu perayaan. Tapi Natal itu ada semacam kayak satu kehilangan yang membuat saya itu, ya mungkin saja itu menjadi bagian dari kehidupan saya. Tetapi pesan ratapan pasal 3 ayat 21 itu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Bahkan setiap kita yang hadir pada hari ini. Dan ratapan itu kita di tengah-tengah kehilangan harapan. Terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Amin. Terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Allah itu selalu hadir dan ia diwujudkan di dalam segala yang nyata. Di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa hari ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita bicara tentang Natal, Natal bukan sekedar hanya perayaan. Tetapi juga itu pesan pengharapan. Satu pesan pengharapan yang baru di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ratapan ini. Dunia yang penuh dengan ratapan ini. Tapi pesan Natal itu mendatangi kita hari ini. Yesus datang untuk memberikan pengharapan yang sejati. Kita bisa saja memberikan pengharapan kepada orang lain. Tetapi kadangkala pengharapan kita tidak bisa tepati. Tapi pengharapan di dalam Kristus, dia adalah setia. Dan biarlah ini yang digambarkan di dalam ratapan pasal 3 ayat 21 itu. Menggambarkan kepada setiap kita bahwa ada satu pengharapan yang sejati. Kita akan baca di ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Dikatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca teks ini, kita menemukan sesuatu pengharapan di dalam segala yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dunia yang tidak punya pengharapan, tetapi hari ini kita punya pengharapan yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang pengharapan yang baru. Ada 3 hal yang akan membawa perenungan itu kita supaya kita menemukan ada harapan yang baru di tengah-tengah segala yang terjadi. Bahkan ketika kita merayakan Natal pada tahun ini. Yang pertama, harapan baru itu mengungkapkan tentang kasih setia Allah yang tidak bersyarat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca tadi di dalam ratapan pasal 3 ayat 21. Kita melihat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, Yeremia itu mengingat kasih setia Allah yang tidak pernah berhenti. Meskipun Israel berada di dalam satu hal hukuman bahkan. Ketika mereka mengalami pembuangan akan dosa-dosa mereka. Mereka dibawa ke dalam satu pembuangan dan mereka melihat bahwa seolah-olah Allah itu memberikan hukuman kepada mereka. Tapi Natal itu adalah satu penggenapan kasih setia Tuhan yang terwujud di dalam kelahiran Kristus. Nah, Yeremia itu mengingatkan kita bahwa pada saat kasih setia Tuhan itu seolah-olah mungkin jauh daripada setiap kita. Bahkan setiap kita yang mungkin merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana. Tuhan menghukum saya dengan segala sesuatu. Tetapi justru pada pengharapan yang sama. Di dalam ratapan pasal 3 ayat 22 tadi dikatakan bahwa tidak akan pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Natal adalah satu penggenapan kasih setia Allah melalui kelahiran Yesus Kristus anaknya yang diutus untuk menyelamatkan kita.
Itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh selamat. Nah, kasih setia Allah itu tidak didasarkan pada perbuatan kita. Tetapi pada karakter Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi bukan tergantung kepada kasih setia kita. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kasih setia Allah itu diberikan kepada setiap kita. Didasarkan pada kesetiaannya sendiri. Nah, harapan yang baru itu mengungkapkan tentang kasih setia Allah yang tidak bersyarat. Kadangkala di dalam kehidupan kita itu lalai kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membuang setiap kita. Bahkan di dalam kasih setianya dia melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh dia. Natal mengingatkan setiap kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah gagal. Kasih setia Allah tidak pernah gagal. Meskipun mungkin kita sedang menghadapi masa yang sulit. Harapan kita tidak didasarkan pada keadaan kita. Tetapi pada janji Allah yang setia. Pada janji Allah yang setia. Kasih Allah adalah jaminan yang kuat. Dan pengharapan kita. Karena kasihnya tidak tergantung pada kita. Kasih Allah itu tidak bergantung pada kebaikan hati kita. Bukan pada apa yang bisa kita kerjakan bagi dia. Melainkan pada janji kekal. Janji kekal Allah itu yang membawa setiap kita untuk melihat, untuk mengalami kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2010, saya masih ingat sekali, ada suatu mungkin kita masih ingat tentang suatu bencana gempa bumi yang dahsyat itu menghancurkan Haiti. Bahkan menewaskan ratusan ribu orang. Bahkan menyebabkan jutaan kehilangan tempat tinggal. Kita masih bisa melihat, masih bisa membaca hal itu. Mungkin hal ini kita akan bilang, iya, di tengah-tengah segala sesuatu tentang kehilangan itu. Ratusan ribu orang, mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Di tengah-tengah kehancuran itu seorang anak bernama Samuel. Bapak Ibu sekalian, ditemukan hidup setelah terkubur selama 8 hari di bawah puing-puing reruntuhan daripada gempa bumi itu. Nah, ketika ditanya bagaimana dia bertahan, ada satu kata-kata yang luar biasa dan ini juga mengingatkan kita akan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Saya berdoa setiap saat kepada Tuhan karena saya tahu dia setia dan tidak akan meninggalkan saya. Itu yang keluar dari mulut seorang yang bernama Samuel. Nah, tentu kisah Samuel ini menjadi pengingat bahwa kasih setia Allah tetap hadir bahkan di tengah-tengah krisis terdalam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dan saya yang bergumul hari-hari ini dalam kehidupan kita. Masih enggak kita mengatakan bahwa saya mau berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa Allah yang kepadanya saya berdoa itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia di dalamnya. Dan dia menjawab setiap doa-doa. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat bahwa harapan yang baru itu mengungkapkan kasih yang tidak bersyarat. Tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Natal adalah wujud kasih Allah yang tidak bersyarat. Melalui kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia datang bukan karena kita layak. Bukan karena Bapak Ibu dan saya layak. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Karena begitu besarnya kasih setia Tuhan. Nah, kelahiran Kristus adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia di dalam dosa dan kehancuran. Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam dosa dan kehancuran. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang kita dapat pelajari bahwa harapan baru itu mengungkapkan tentang rahmat Allah yang memulihkan. Rahmat Allah yang memulihkan. Kalau yang pertama tadi kita mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua kita belajar tentang harapan baru itu mengungkapkan tentang rahmat Tuhan yang memulihkan. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu.
di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22. Rahmat Allah selalu yang diperbaharui, memberikan kekuatan, memberikan pengampunan kepada setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kelahiran Kristus adalah bukti terbesar dari rahmat Allah yang datang kepada manusia. Oleh karenanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan yang besar. Untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Bapak ibu saudara sekalian, kita membawa sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ketika malaikat itu mendatangi Maria, dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, Kristus membawa kabar baik bagi setiap mereka yang lelah. Bagi setiap kita yang lelah, berbeban berat. Bahwa setiap kita di dalam kehidupan kita, dia membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang melampaui akal kita. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-11, Kristus mengundang setiap kita. Marilah kepadaku, setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita bicara tentang harapan baru, itu mengungkapkan kepada setiap kita bahwa rahmat Allah itu memulihkan setiap kita. Memulihkan setiap kita. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah itu tidak dapat menjangkaunya. Natal adalah tentang harapan bahwa sekalipun hidup kita penuh dengan kegagalan, rahmat Allah cukup untuk memulihkan kita. Rahmat Allah itu cukup untuk memulihkan kita. Kita hidup di dalam kegagalan demi kegagalan. Tetapi kita mengatakan bahwa rahmat Allah itu cukup bagi setiap kita. Cukup bagi setiap kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal adalah waktu kita memohon pemulihan kepada Allah. Jika ada luka, ada kegagalan pada masa yang lalu dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa rahmat-Nya mampu memulihkan kita semua. Rahmat Tuhan itu mampu memulihkan kita semua. Itulah yang kita katakan bahwa inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa harapan baru itu mengungkapkan kepada setiap kita bahwa rahmat-Nya sanggup memulihkan setiap kita. Dan hal yang ketiga yang sangat penting ketika kita bicara tentang harapan baru, yaitu harapan baru itu menjamin masa depan yang pasti. Masa depan yang pasti. Dikatakan bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Tentu Natal bukan hanya sekedar bicara tentang kehadiran Yesus di masa lalu. Tetapi juga tentang janjinya bagi masa depan. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar bicara tentang masa lalu yang sudah selesai. Yesus pernah lahir di tengah-tengah kita. Tetapi bicara tentang janji masa depan. Kehadiran Kristus memberikan kepastian bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Kelahiran Kristus itu membawa keyakinan kepada setiap kita bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, melalui kelahiran Kristus itu menjamin keselamatan yang kekal bagi setiap orang. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Nah, Natal itu adalah pengingat bahwa setiap kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itulah ketika kita mengharapkan tentang harapan yang baru. Kita menjamin, ada jaminan kekal di sana. Ada jaminan masa depan yang pasti. Karena di dalam Kristuslah kepastian itu ada. Nah, Natal adalah suatu undangan bagi setiap kita. Untuk merayakan masa depan kita. Untuk menyerahkan setiap masa depan kita itu kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada satu harapan yang baru. Nah, dalam ketidakpastian hidup, percayalah bahwa Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus yang pasti akan memimpin Bapak Ibu dan saya. Menuju suatu masa depan yang penuh dengan damai. Di dalam Kristus ada satu kedamaian. Kita hadir pada hari ini, kita tahu bahwa kita merayakan tentang Kristus yang lahir. Tapi pada saat yang sama, itu akan memimpin kita menuju masa depan yang penuh dengan damai. Nah, Kristus tidak hanya menebus masa lalu kita, tetapi juga mengamankan masa depan kita. Kristus bukan hanya sekedar menebus masa lalu kita, tetapi juga mengamankan masa depan kita.
masa depan Bapak, Ibu, dan saya. Rahmat Allah selalu baru seperti pagi. Seperti mentari pagi, Bapak Ibu sekalian. Rahmat Tuhan itu sama seperti mentari pagi. Yang selalu datang tanpa gagal. Meskipun ada mendung, tetapi matahari itu tetap ada. Kadangkala kita yang tidak bisa melihat matahari itu. Tapi dia tidak pernah gagal untuk terbit. Yang memberikan terang dan kehidupan yang baru. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari tentang Natal ini. Kita mengharapkan suatu pengharapan yang baru di dalam Kristus. Kita mengharapkan bahwa Kristuslah segala sesuatu harapan kita. Yang menjamin kehidupan kita. Yang menjamin masa depan kita. Kalau kita bicara tentang Natal, kita bicara tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Yang tidak bersyarat itu. Kasih Allah yang tidak bersyarat dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang harapan baru, kita juga bicara tentang kasih-Nya yang tidak bersyarat. Tapi sekaligus kasih yang bersyarat itu adalah mengungkapkan, harapan baru itu mengungkapkan kepada setiap kita bahwa rahmat Allah itu sanggup memulihkan kita. Ada harapan yang baru di sana. Harapan baru itu mengungkapkan kepada setiap kita bahwa rahmat-Nya itu sanggup memulihkan kita semua. Sanggup memulihkan kita semua. Dan yang terakhir, rahmat atau harapan yang baru itu menjamin masa depan kita yang pasti. Di dalam Kristus ada kepastian. Hari ini kita akan merayakan Natal. Kita tahu bahwa kita merayakan ketidakbatasan atau tidak adanya batasan si Allah yang besar itu. Tapi sekaligus kita tahu di dalam harapan yang baru itu, Dia memulihkan setiap kita. Dia memulihkan setiap kita. Dan akhirnya dari kehidupan itu bahwa kita punya masa depan yang jelas. Kita punya kepastian di dalam masa depan. Itulah kenapa kita merayakan Natal pada hari ini. Dan biarlah perenungan kita pada hari ini akan membawa setiap kita, membawa Bapak, Ibu, dan saya mengalami bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu sanggup memulihkan setiap kita. Dan bahkan kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami merayakan Natal. Di tengah-tengah kami merayakan Natal di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah hal ini yang tumbuh dalam hidup kami. Bahwa kami punya pengharapan di dalam Kristus. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Kristus. Pengharapan itu membawa setiap kami menyadari bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tapi bukan hanya kami sekedar menyadari bahwa kasih Allah itu besar dalam kehidupan kami. Tapi kasih Allah yang besar itu sanggup memulihkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan, ketika Engkau memulihkan kami punya masa depan yang baru di tempat. Kami punya masa depan harapan yang baru di sana. Ada sesuatu yang baru yang pasti di depan kami Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kepastiannya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena kami percaya hal itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami merayakan Natal ini, kami punya harapan yang baru. Kami punya masa depan yang baru. Karena masa depan di dalam Kristus adalah satu kepastian. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.